Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Masih di Necis Belajar, media pembelajaran Sobat Necis. Saatnya jadwal kimia kelas 11. Oke. Kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai hidrokarbon dan minyak bumi. Meskipun di pertemuan sebelumnya kalian sudah diberikan pengenalan mengenai hidrokarbon dan minyak bumi, tetapi masih belum mendetail ya. Nah, insya Allah untuk pertemuan kali ini itu akan dibahas lebih mendetail mengenai hidrokarbon dan minyak bumi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita anggap sebagai pertemuan ke-1 karena pertemuan kemarin itu hanya sebagai pengenalan mengenai hidrokarbon dan minyak bumi. Mudah-mudahan kalian sudah mencari informasi mengenai hidrokarbon dan minyak bumi agar materi berikutnya mudah kalian pahami. Oke, perkenalan dulu. Nama Bapak Sahnuddin. Kalian bisa panggil Pak Sah atau langsung Pak Sahnuddin saja. Terserah kalian. Yang penting kalian jangan sungkan untuk memanggil atau menyapa ketika kita bertemu di jalan ya. Oke. Pada bab 1 hidrokarbon dan minyak bumi di kelas 11 ini ada beberapa subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama keunikan atom karbon, yang kedua hidrokarbon itu sendiri, yang ketiga keisomeran, yang keempat sifat-sifat hidrokarbon, kelima minyak dan gas bumi atau gas alam, keenam hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari, yang ketujuh polusi udara akibat pembakaran bahan bakar fosil. Oke, mudah-mudahan dengan kalian belajar hidrokarbon dan minyak bumi, kalian lebih bisa memahami pentingnya hidrokarbon dan minyak bumi serta bisa menjaga lingkungan agar terbebas dari polusi udara akibat pembakaran bahan bakar fosil ya. Berikutnya, seperti yang disampaikan tadi, bahwa yang akan kita bahas pertama yaitu keunikan atom karbon. Atom karbon dengan lambang C ya, memiliki sifat khas atau memiliki ciri-ciri. Adapun yang pertama, karbon itu memiliki 4 elektron valensi. Di kelas 10 udah belajar ya, elektron valensi itu apa? Yaitu elektron yang terdapat pada kulit terluar ya. Nah, ini sangat menguntungkan karena untuk mencapai kestabilan, karbon dapat membentuk 4 ikatan. Oke. Kalau misalkan ada yang lupa, kenapa memiliki 4 elektron valensi? Karbon ini memiliki nomor atom 6 ya. Karbon memiliki nomor atom 6. Nah, kalau kita konfigurasikan elektronnya 6 ini berarti di kulit K itu ada 2 elektron, di kulit L itu ada 4. Nah, 2 tambah 4 6. Nah, ini yang disebut dengan elektron valensi. Nah, untuk mencapai kestabilan, si karbon ini itu butuh 4 elektron. Atau kita sebut oktet itu ya. Ada oktet, ada duplet ya. Kalau oktet totalnya 8 ya. Supaya 8, si karbon ini butuh 4 elektron lagi. Nah, dari situ jadi keunikan atom karbon. Sehingga si karbon ini bisa membentuk 4 ikatan ya, ikatan kovalen ya. Bentar. Ya, kita balik lagi ke slide sebelumnya. Oke, di sini ada dot Lewis ya. Kalian belajar dot Lewis di kelas 10 nih. Ini menunjukkan 4 elektron valensi dari karbon 1, 2, 3, 4.
Nah, sehingga dia akan membentuk 4 ikatan dengan atom lain. Contohnya misalkan C dengan H ya, membentuk CH4, metana, atau gabungan CH dan O bisa membentuk metanol seperti ini. Terus kloroform, CH, Cl3 atau metilamina, bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian keunikan atom karbon yang lain, atom karbon relatif kecil, ya. Nah, hal ini menyumbang keuntungan ikatan kovalen yang dibentuk karbon itu relatif kuat, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karbon dapat membentuk ikatan rangkap 2 ataupun ikatan rangkap 3, ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, kemudian karbon itu sendiri bisa membentuk rantai, ya, yang kita sebut dengan rantai atom karbon. Nah, atom karbon dapat membentuk ikatan antar atom karbon berupa ikatan tunggal. Kalau tunggal itu seperti ini, mirip strip, ya, bisa ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, ya. Ikatan rangkap 2 seperti ini, atau ikatan rangkap 3. Nah, seperti ini. Nah, atom karbon juga dapat membentuk rantai lingkar. Lingkar itu siklik, ya. Seperti ini, nih, siklopropana, atau bentuk seperti ini, benzena, ya. Kemudian berbagai macam bentuk ikatan dan bentuk rantai karbon dalam senyawa karbon. Jadi banyak sekali bentuk ikatan dari karbon itu sendiri. Terus bentuk rantai karbonnya macam-macam. Ada yang lurus, ada yang bungkak-bengkok, terus ada yang siklik seperti tadi, ya. Nah, di sini ada perbedaan sifat senyawa organik dan senyawa anorganik. Nah, meskipun tidak ada perbedaan sifat yang tegas, ya, kedua kelompok senyawa tersebut memiliki ciri umum yang berbeda. Yang pertama, mengenai stabilitas terhadap pemanasan. Senyawa organik kurang stabil terhadap pemanasan. Artinya mudah rusak, ya, mudah rusak. Yang kedua, titik cair dan titik didih. Senyawa organik umumnya mempunyai titik cair dan titik didih yang relatif rendah dibanding senyawa anorganik. Kemudian dari sisi kelarutan, senyawa organik lebih mudah larut dalam pelarut yang nonpolar. Sebaliknya, senyawa organik lebih mudah larut dalam sebaliknya senyawa anorganik. Maksudnya di sini anorganik lebih mudah larut dalam pelarut polar. Dalam hal kereaktifan, reaksi-reaksi senyawa organik umumnya berlangsung lebih lambat daripada reaksi senyawa anorganik, kecuali pembakaran atau oksidasi, ya. Nah, kemudian masuk ke penggolongan senyawa hidrokarbon. Berdasarkan bentuk rantai karbonnya, hidrokarbon digolongkan ke dalam hidrokarbon alifatik, alisiklik, atau aromatik. Oke, contoh yang alifatik ini contohnya nih. Alifatik itu artinya rantai karbon yang terbuka. Nah, ada yang bercabang, ada juga yang tidak bercabang. Kalau yang ini bercabang, ya. Nanti kalian akan tahu mana yang bercabang, mana yang tidak bercabang. Ini yang alifatik. Kalau yang alisiklik seperti ini. Kalau alisiklik itu rantai karbon yang melingkar. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, tidak terbuka atau kita sebut sebagai rantai karbon yang tertutup. Nah, kemudian aromatik. Ya, aromatik ini contohnya benzena. Disebut aromatik karena dia memiliki aroma yang khas. Meskipun tidak harus memiliki aroma, ya. Jadi yang aromatik ini bukan berarti harus beraroma. Jadi berdasarkan strukturnya. Tapi kita tidak mempelajari benzena dulu. Benzena ini akan dipelajari di kelas 12. Kemudian berdasarkan jenis ikatan antara atom karbonnya, hidrokarbon dibedakan atas hidrokarbon jenuh dan tak jenuh. Nah, di sini jenuh tak jenuh di sini bukan berarti bosan atau boring, ya. Jenuh di sini
itu penuh. Jadi si C-nya itu sudah penuh atau sudah maksimal mengikat elektron, atau simpelnya si C ini memiliki ikatan tunggal ya. Si C ini antara atom C-nya itu memiliki ikatan tunggal. Contohnya propana ya. Ini jenuh. Nah, dan tak jenuh. Kalau tak jenuh cirinya ada ikatan rangkap 2 ataupun rangkap 3. Mudah ya. Kalau jenuh ikatannya tunggal, kalau tak jenuh ikatannya ada rangkapnya. Baik ikatan rangkap 2 ataupun ikatan rangkap 3 ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Kita bahas alkana dulu. Tadi sudah disebutkan bahwa hidrokarbon itu terdiri atas alkana, alkena, dan alkuna. Kita bahas alkana terlebih dahulu. Alkana merupakan hidrokarbon alifatik jenuh. Tadi sudah dibahas bahwa alifatik jenuh itu artinya alifatiknya itu berarti rantai karbonnya terbuka. Kemudian jenuh, ciri khas jenuh itu ikatan antar atom karbonnya itu tunggal. Tunggal itu simpelnya itu punya ikatan mirip strip ya, baik ke kanan, ke kiri atau ke atas ke bawah, itu tunggal semua ya. Yaitu hidrokarbon dengan rantai terbuka dan semua ikatan karbonnya, nah ini sudah dibahas tadi ya, merupakan ikatan yang tunggal. Nah, contohnya metana nih, rumus molekulnya CH4 atau dengan molimod. Molimod itu molekul model. Seperti ini bentuknya. Rumus bangunnya seperti ini atau strukturnya. Terus rumus elektronnya seperti ini. Ya, ada CH4, ada C2H6, berikutnya disebut etana. Nah, rantainya seperti ini. Kemudian ada propana, C3H8. Bentuknya seperti ini. Oke, kenapa metana CH4, etana C2H6, propana C3H8? Nah, kalian bisa pahami melalui rumus umum alkana. Nah, rumus umum alkana itu CnH2n plus 2. Ya, supaya kalian lebih paham. Rumus alkana itu CnH2n plus 2. Di mana N itu N jumlah atom C-nya. Misalkan gini. Kalau C-nya 1, maka N-nya kalian ganti dengan 1. Kalau C-nya 1, kalian ganti N-nya dengan 1. Misalnya gini. Kan di sana CnH2n plus 2. Berarti C1 H2n. 2 kali 1 tambah 2. Kita hitung ya. C1 kalian boleh tulis dengan C saja. Terus H2 kali 1, 2. Kalikan dulu ya. Derajat perkalian lebih tinggi daripada penyebelahan. 2 kali 1, 2. 2 tambah 2, 4. Sehingga hanya 4. Nah, dari situ. Kemudian bagaimana kalau C2H6 tuh 6-nya dari mana? Nah, kalau C-nya 2, berarti N-nya itu 2. N-nya itu diganti dengan 2. Berarti C2H. Nah, di sini ada 2 ya. 2 kali 2 kan 2N kan? 2 kali 2 ditambah 2. Sehingga C2, kita tulis C2. H 2 kali 2 4. 4 tambah 2 6. Nah, sehingga C2H6. Ini disebut etana. Kalau C3 pasti H8. Dari mana? Sama caranya dengan yang tadi. Kalau C-nya 3, maka N-nya diganti dengan angka 3. Ini N, angka 3. N ini angka 3 ya. Berarti C3H2 kali 3. 2 kali 3 ditambah 2. C3, kalian tulis ulang. C3, H2 kali 3, 6 tambah 2, 8. Betul. Nah, atau simpelnya gini. Dari suku yang berdekatan itu artinya gini. Ketika C-nya 1, maka berdekatan dengan 2. Ketika C-nya 2, berdekatan dengan 3, dan seterusnya. Akan memiliki selisih. Selisihnya gini. CH4 dengan C2H6, selisih C-nya 1. Ini kan 2 kurangi 1,
1 ya, C. Sedangkan H-nya akan berselisih 2. Artinya, pada suku yang berdekatan, pasti akan memiliki selisih CH2. Nah, ini yang disebut dengan deret homolog. Kita buktikan misalkan C2H6 dengan C3H8. Ini selisih C-nya 1, ini selisih C-nya, selisih H-nya 2. Artinya kita bisa memprediksi kalau C-nya 4. Kalau C-nya 4, pasti ini kan tinggal tambah 1, 3 tambah 1, 4 ya. Untuk H-nya berapa kalau C-nya 4? Ini tinggal tambah 2 hanya. Berarti C4H10. Seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian paham. Kita lanjut ke slide yang berikutnya ya. Nah, kemudian karena rantai alkana itu banyak, ya, strukturnya banyak, otomatis kita juga harus bisa memberikan nama alkana tersebut. Oke. Supaya teratur, maka ada yang disebut dengan tata nama. Tata nama. Nah, artinya pemberian nama supaya teratur. Nah, tata nama senyawa kimia biasanya diatur oleh suatu badan internasional yang bernama IUPAC, International Union Pure and Applied Chemistry, ya. Jadi tata nama alkana itu diatur oleh badan ini, ya. Ini universal, ya. Oke, untuk tata nama alkana yang pertama, kita harus mengenal rantai induk, ya. Rantai induk itu apa, ya? Adalah rantai terpanjang dalam molekul atau dalam struktur. Nah, panjang di sini tidak peduli struktur rantainya itu lurus atau bengkok atau bungkak bengkok, yang penting panjang, ya. Kalian pilih yang terpanjang jumlah atom karbonnya, maka itu yang disebut dengan rantai induk. Ada juga yang menyebutnya rantai utama, ya. Kemudian ada yang disebut rantai induk, ada yang disebut dengan cabang. Oke, ini poin-poinnya kita tandai dulu ya. Ada yang disebut dengan rantai induk, yang kedua ada yang disebut dengan cabang. Oke, cabang diberi nama alkil. Alkil, yaitu sama dengan nama alkana, yang sesuai tetapi akhiran ana diganti il. Artinya di sini kita harus bisa bedain. Alkana ujungnya ana, kalau alkil ujungnya il. Ulangi ya. Alkana akhirannya ana, kalau alkil akhirannya il. Terus beda rumus umum, ya. Kalau alkana CnH2n plus 2, atau supaya lebih paham, kita balik lagi ke slide sebelumnya ya. Oke, kita hapus dulu. Sebentar. Bentar ya. Oke, nah di sini kita balik lagi ke alkana. Tujuannya untuk mencari atau memberikan nama alkilnya sebagai cabang. Ini kita tulis sebagai cabang nih. Cabang. Cabang itu gugus alkil. Oke. Kalau alkana itu punya rumus umum CnH2n plus 2. Nah, kita pisahkan. Kalau alkil punya rumus umum CnH2n plus 1. Ya, kalau alkana CnH2n plus 2, kalau alkil CnH2n plus 1. Artinya H-nya hilang 1 ya. Tinggal gini. Misalkan ini CH4, H-nya ada 4 ya. H-nya ada 4. Kalau jadiin gugus alkil, maka jadi iya betul. Jadi CH3. CH3. Jangan lupa dikasih ikatan di sini. Karena itu C itu mengikat
maksimal 4 ya, ingat. Karena C itu harus mengikat 4 ini seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alasannya tadi ya, si C itu harus mengikat 4 elektron lain supaya stabil. Nah, ulangi ya. Kalau rumus molekul alkana CH4 namanya metana, kalau alkil jadi CH3. Nah, akhiran ana jadi il. Artinya yang ini CH3 ini punya nama metil. Metil. Mudah-mudahan kalian paham. Bagaimana kalau etana? Iya sama. Kalau etana C2H6. Nah, kalau jadi gugus alkil, hilangkan saja 1 hidrogennya. Sehingga jadi C, maaf, ini sedikit keliru. Sebentar. Ya, kita tulis lagi. Kalau C2H6 menjadi C2H5. Nah, namanya kan etana untuk alkana. Kalau jadiin alkil atau cabang, maka jadi etil. Etil. Nah, ini bisa diuraikan menjadi CH2, CH2, CH3. Lihat jumlah C-nya ada 2, jumlah H-nya ada 5 totalnya. Ini sama ini juga sama ya. Namanya etil. Kalau C3H8 nama alkananya ini propana. Kalau nama alkilnya itu berarti propil. Bisa dibuat C3H7 ya, hilangkan 1 hidrogennya ya. Bisa juga diuraikan CH2 CH3. Oke, bagi yang belum paham kenapa di sini CH2, di sini CH3, ingatnya dia. Si C ini maksimal mengikat 4 ya. Nah, si C ini sudah ada ikatan 1, di kanan juga 1, baru 2, maka harus mengikat 2 hidrogen ya. Nah, ini. Terus yang satu lagi, yang ini kenapa ini CH3? Kenapa hanya 3? Karena si C yang ini itu baru 1 ikatan, baru 1 strip ya. Maka butuh 3 lagi, sehingga hanya ada 3. Oke, itu alkil ya. Ya, metana jadi metil, etana jadi etil, propana jadi propil. Nanti ada lanjutannya butana, butil, pentana, pentil, heksana, heksil, dan seterusnya ya. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Ya, kita bisa lanjut ke slide yang berikutnya. Oke, ini sudah ya. Yang dua poin, kita tinggal lanjutkan ke poin ketiga. Posisi cabang ditunjukkan dengan awalan angka. Jadi, kita berikan angka atau nomor di mana si cabang itu nempel di rantai induk ya. Untuk itu, rantai induk diberi nomor. Penomoran dimulai dari salah satu ujung sedemikian rupa sehingga posisi cabang itu mendapat nomor terkecil. Oke, supaya poin ketiga ini lebih paham, nanti akan dicontohkan ya. Yang keempat, bila terdapat lebih dari satu cabang sejenis, jadi cabangnya sejenis, misalkan metil dengan metil lagi, bisa metil dengan metil dengan metil lagi, nah itu sejenis ya. Nama cabang disebut sekali saja dengan diberi awalan misalnya 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, dan seterusnya. Oke, poin 4 juga sama, kita harus mempraktekannya agar kalian lebih paham. Yang kelima, bila terdapat lebih dari satu jenis cabang, maka cabang-cabang tersebut ditulis sesuai dengan urutan abjad. Maksudnya kan gini. Ada metil, ada etil. Nah, ada metil. Kita ganti dulu ke pensil ya, maaf. Yang nomor 5 ini maksudnya gini. Ada metil, ada etil, ada propil misal. Nah, bila terdapat lebih dari satu jenis cabang itu ada metil, etil, propil, butil. Atau misalkan metil sama etil muncul di dalam satu struktur.
Nah, maka cabang-cabang tersebut ditulis sesuai dengan urutan abjad. Jadi etil dulu atau metil dulu yang ditulis, maksudnya gitu. Nah, kita harus mengetahui alfabet tentunya. Mirip kamus ya. Kalau A itu harus ditulis lebih dulu daripada B, dan seterusnya. Misalkan ada metil, ada etil. Siapa yang ditulis lebih dulu? Betul, yang ditulis lebih dulu adalah etil. Karena kita lihat huruf awalannya. Ini kan E lebih dulu daripada M. Nah, begitu maksudnya. Kalau metil, etil, propil itu muncul semua misalnya dalam satu struktur. Maka penulisannya etil dulu, baru ke metil, baru ke propil. Karena E lebih dulu daripada M lebih dulu daripada P. Nah, mudah ya? Mudah. Ini masih dalam bentuk kalimat. Kita harus praktekkan cara penamaannya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini lihat. Rumus umum alkana itu CnH2n plus 2. Adapun deret homolog alkana, nah ini harus kalian hafalkan. Ya, minimal dari C-nya 1 sampai C10 ya. Kalau C-nya 1 pasti hanya 4. Ya. Tadi sudah dijelaskan. Dapat 4 dari mana, tinggal masukkan saja. Kalau C-nya 1, maka N-nya diganti dengan angka 1. Terus, kalau C-nya 2, hanya 6. C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20, dan C10H22. Nah, ini harus dihafalkan ya. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Nah, kalian bisa latih dengan membuat rantai. Misalkan CH4, C-nya 1 hanya 4. Etana C2H6, C-nya 2. Kalian bikin boleh gini dulu. C-nya 2, ingat tunggal, karena tadi sudah disebutkan bahwa hidrokarbon itu ciri khasnya antar atom karbonnya tunggal ya, ikatannya. Ini pasti 3. Ini pasti 3. Alasannya gini, ingat ya, si C itu maksimal harus mengikat 4 ikatan. Ya, 4 ikatan. Kenapa ini 3? Kenapa ini 3? Ya. Lihat ini, yang C ini ikatannya baru 1. Supaya 4, maka hanya harus 3. Jadi, dianggap bahwa si H3 ini itu memiliki ikatan tunggal ya dengan C. Jadi 3 tambah 1, 4 kan? Ini juga sama. Baru memiliki ikatan 1, ikatan ditambah 3, maka jadi 4 ya. Propana gimana? Nah, kita bikin C-nya dulu. Antar C-nya harus tunggal. Kemudian berikan H-nya. Nah, C yang ini baru 1, maka di sini 3. C yang ini 2, kiri 1, kanan 1, maka kasih 2. Karena supaya 4. C yang ini baru 1. Supaya 4, 3. Tambahin ya. Butana juga sama. C-nya 4. Harus tunggal ya antar atom karbonnya. Di sini C ini baru ikatannya punya ikatan 1 supaya 4. 3 lagi, yang ini 2, yang ini 2, yang ini 3. Satu lagi. Nah, saya contohkan 5 saja ya. Kalau pentana C-nya 5 ya. C 1 2 3 4 5. Yang ini kan 1, maka 3. 3 lagi. Yang ini 2, tuh 2, maka 2 lagi. Yang ini 2, 1, 2, maka 2 lagi. Yang ini 2, 2 lagi. Yang ini 1, maka 3. Kalian boleh buktikan jumlah H-nya ya. Contoh yang ini. Ini kan C-nya 2, C-nya 2, hanya 6. Kita hitung hanya 3 tambah 3, 6 kan. Yang ini C-nya 3, hanya harus 8. 3 tambah 2 tambah 3, 8. Terbukti ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini penjelasan alkil tadi ya. Alkil adalah senyawa alkana yang melepas satu atom hidrogen untuk bisa berikatan dengan senyawa lain. Contohnya metil. Metil itu berasal dari metana. Kalau metana CH4, kalau H-nya hilang 1, maka jadi CH3. Nama metana akhiran ana diganti dengan il, jadi metil.
Kalau etil berasal dari etana, ya. Tapi hilangkan satu atom hidrogennya, maka jadi etil. Nah, C2H5 ini bisa diuraikan, jangan lupa ya. Jadi CH3, CH2, jangan lupa kasih strip. Karena ini akan menempel di rantai induk. Dibalik boleh? Boleh. Jadi gini, C seret atau strip CH2, CH3. Dari atas ke bawah boleh? Boleh juga. Misal gini, CH2, CH3. Dibalik dari bawah ke atas boleh? Boleh juga. CH2, CH3, dan seterusnya. Oke. Kita lanjut. Berikutnya, pembahasan soal. Nah, supaya kalian paham maksud dari tata nama yang tadi, itu kita harus bahas soal ya. Di sini saya punya beberapa soal. Ayo kita kerjakan bersama-sama ya. Berilah nama yang tepat untuk zat-zat yang mempunyai rumus bangun sebagai berikut. Oke, kita bahas dulu soal yang A ya. Kita ganti pensil berwarna kuning ya, supaya variatif warnanya. Di sini kita lihat untuk yang A itu C-nya ada 5 ya. C-nya ada 5. Nah, di sini kita harus tahu dulu apakah si struktur senyawanya itu bercabang atau tidak. Ya, bercabang atau tidak. Nah, tahunya bercabang atau tidak itu bisa dilihat dari ada tidaknya senyawa lain yang menempel di rantai induk tersebut. Jadi misalkan gini, kalau kita ganti ke merah lagi aja. Kalau misalkan di strukturnya tuh jenis kayak gini. Nah, ini tanpa cabang. Ini tanpa cabang. Kalau bercabang, itu ada sesuatu yang menempel di rantai induk tersebut. Misalkan di sini ada yang nempel. Atau misalkan di atas juga boleh. Nah, ini bercabang. Ya. Bisa ini yang dicabang, kalau ini rantai induknya. Bisa ini yang dicabang, kalau ini jadi rantai induknya. Atau ini yang jadi cabang, kalau yang ini jadi rantai induknya. Pokoknya tadi catatannya atau patokannya, rantai induk adalah rantai yang paling panjang atau terpanjang. Nah, yang A itu tipe yang tidak bercabang. Nah, yang tidak bercabang itu sangat mudah sekali. Kalian hanya menuliskan awalan N di awal dan sebutkan nama alkananya sesuai dengan jumlah atom karbonnya. Contoh gini. Kita hitung C-nya. Itu 2, 3, 4, 5. Tanpa cabang. Maka otomatis ini jadi rantai terpanjang. Nah, C-nya 5 ya. Kalau C-nya 5, tadi sudah disebutkan urutannya pasti pentana. Nah, ya, pentana. Dan tidak bercabang. Kalau tidak bercabang, kalian harus menuliskan awalan N di depannya. Jadi nama struktur ini adalah N-pentana atau normal pentana. Contoh lain misalnya gini. CH3, CH2, CH2, CH3. Nah, ini jangan terjebak. Ini juga rantai yang tidak bercabang, ya, yang tidak bercabang. Maka rantai terpanjangnya ini. Nah, ini terpanjangnya. Dan tidak bercabang. Maka kita hitung C-nya. Itu 2, 3, 4. Berarti butana. Butana. Dan jangan lupa, karena tidak bercabang, awali dengan N. Di mana N itu normal, ya. Itu nomor 1. Mudah-mudahan kalian paham. Sekarang nomor 2.
Nomor 2 strukturnya lebih kompleks dibanding yang A ya. Nah, ini tentukan rantai terpanjangnya dulu sama. Kita hitung bisa lurus, bisa bengkok, yang penting panjang ya. Itu jadi rantai utama. Kita hitung ke sini dulu. 1 2 3 4 5. 5. Kita simpan di ingatan kita ya. Bagaimana kalau diluruskan? 1 2 3 4 5 6. Nah, yang ke sini 5, ke sini 6. Maka pasti 5 kalah. Jadi kalian jangan ambil ke atas. Harus lurus. Atau kita hitung yang ke bawah nih, lurus terus bengkok ke bawah. 1 2 3 4 5 6. Ternyata 6 juga. Ini 6, ke sini juga 6. Nah, berarti kalian boleh memilih lurus, boleh milih bengkok ke bawah ini. Karena sama-sama 6, namanya pasti sama, ya. Misalkan kita ambil rantai utamanya atau rantai induknya lurus. Ini kita tandai. Nah, ini rantai induk. Terus ada struktur lain atau senyawa lain atau gugus atom lain yang menempel di induk tersebut. Nah, ini berarti cabang. Ini juga cabang. Ini cabang, ini cabang. Lihat, cabang CH3, cabang CH3. Berarti ini cabangnya sejenis. Nah, kalau cabangnya sejenis, kita harus berikan awalan cabang tersebut dengan jumlah dari cabang itu. Tadi kalau 2, di kalau 3, tri, kalau 4, tetra, dan seterusnya. Nah, ini kita harus berikan nomor. Nomornya itu dari yang terdekat dengan cabang. Ini cabang, ini cabang. Kita hitung dari sini. 1, 2. Nah, di nomor 2 udah ketemu dengan cabang. Dibandingkan dengan dari kanan. Misalnya 1, 2, 3, 4. Baru ketemu dengan cabang nomor 4. Maka pilih 2, pilih 4. Nah, caranya ambil yang lebih kecil. Ya. Ini 1, 2. Di nomor 2 udah dapat cabang. Sedangkan kalau di kanan, 1, 2, 3, 4. Baru di nomor 4 dapat cabang. Maka kita ambil yang ketemunya lebih kecil angkanya. Maka pasti dari kiri. Ya, kalau yang ini yang bedanya dengan soal yang A, kalau yang A boleh dari kiri, boleh dari kanan karena tidak ada cabang ya. Kalau ini harus dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, rantai induk 6 itu bernama heksana. Heksana. Lanjut ya. Heksana, kemudian ada cabang. Cabangnya kalau CH3 tadi metil. Metil. Nah, karena cabang metilnya ada 2, kalian berikan awalan di. Di itu sebagai pengganti jumlah 2. Ya. Nah, kemudian kita harus tahu metilnya itu di nomor berapa gitu. Iya, betul. Di nomor 2, lihat. Di nomor 2, ini metilnya di nomor 2. Dan nomor 3. Jadi, berikan angka 2,3 di metil heksana. Bagaimana kalau misalkan di posisi si cabangnya posisinya sama, metilnya posisinya sama. Misalkan ini. Nah, seperti ini. Ini H-nya 3, ini H-nya 3, H-nya 3, H-nya 2, H-nya 3. Nah, sama seperti tadi, tentukan rantai terpanjang. Ini 4, 4, 4. Nah, berarti banyak opsi. Boleh lurus ya. Berarti ini cabang, ini cabang. Berikan nomor, otomatis dari kiri. Ingat ya, di kiri udah ketemu cabang nomor 2. Di kanan baru ketemu cabang nomor 3. Tuh, 2, 3. Ya, berarti pilih yang lebih kecil. 1, 2, 3, 4. Berarti butana. Butana, terus ada cabang metil. Metil itu karena CH3. Metil.
Di nomor 2, ini metil pertama di nomor 2, metil kedua di nomor 2. Oh ya, jangan lupa kasih di, karena 2. Di nomor 2 dan di nomor 2. Sehingga struktur ini disebut 2,2 dimetil butana. Ya, seperti itu. Bagaimana? Apakah kalian paham? Mudah-mudahan paham ya. Oke. Untuk yang C dan D, sekali lagi, untuk yang C dan D akan Bapak jadikan tugas. Coba kalian berikan nama dari struktur C dan D. Ya. Untuk pengumpulan tugas, kalian boleh catat di buku catatan dulu. Kemudian kalian bisa foto hasil pengerjaan kalian. Untuk pertemuan materi yang sekarang, tata nama alkana, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa-apa saja yang dijelaskan tadi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.